Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Baiklah, di sini saya sendiri Dina Mutasilah dan teman-teman yang lain ada Tari Humaira, Cutiara Cahyani, Rahayu Setia Utami, Radiah, dan Dwi Indah Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Newman, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Yang kedua, menurut William Wiersma, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Yang ketiga, menurut Siti Rahayu Haditono, menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Selanjutnya, menurut Kopir and Schindler, mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, menurut Marx 1963 dalam bukunya Siti Rahayu Haditono membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain yang pertama itu teori yang deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif, yaitu cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang fungsional, yaitu di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, itu berarti bukan teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Dalam bidang administrasi, Hoy and Miskel mengemukakan beberapa definisi teori, bahwa yang pertama itu, teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Yang kedua, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Yang ketiga, sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Hoy and Mikel mengemukakan bahwa komponen teori itu meliputi konsep dan asumsi dalam bidang administrasi. Adapun beberapa asumsinya itu yaitu pertama, administrasi merupakan generalisasi tentang perilaku semua manusia dalam organisasi. Yang kedua, administrasi merupakan proses pengarahan dan pengendalian kehidupan dalam organisasi sosial. Kemudian saya akan melanjutkan membahas mengenai tingkatan dan fokus teori. Di sini kita akan membahas dulu tingkatan teori tersebut. Newman tahun 2003 ini mengemukakan bahwa ada 3 tingkatan teori. Yang pertama itu adalah mikro, yang kedua meso, dan yang ketiga itu makro. Level teori mikro maksudnya itu adalah memerlukan hanya sedikit waktu, tempat, dan sejumlah orang. Konsepnya biasanya ini tidak terlalu abstrak. Kemudian yang kedua, level teori meso. Maksudnya adalah mencoba menarik benang merah antara mikro dan makro atau berada di tengah-tengahnya. Contohnya itu seperti teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas-komunitas tertentu. Kemudian yang terakhir, ini adalah level teori makro. Ini berkenaan dengan hal-hal yang operasional seperti lembaga sosial, sistem budaya, secara keseluruhan dan keseluruhan masyarakat. Level ini biasanya banyak menggunakan konsep dan bersifat abstrak. Kemudian kita lanjut mengenai fokus teori. Newman juga mengatakan bahwa fokus teori ini
dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu teori substantif, yang kedua teori formal, dan yang ketiga teori pertengahan atau antara keduanya. Kita bahas dulu yang pertama. Teori substantif ini adalah pengembangan dari hal-hal yang khusus. Contohnya seperti aksi pemogokan kerja, kelompok anak nakal, atau perceraian, atau pertentangan antar golongan. Kemudian teori formal. Teori formal ini konsep yang global di dalam ilmu umum, seperti penyimpangan-penyimpangan dalam bidang sosial dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, teori pertengahan atau antara keduanya. Ini sedikit lebih abstrak, bentuknya dapat formal, biasanya digunakan dalam ilmu sosiologi. Kemudian Siti Rahayu Haditono ini menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Kemudian menurut Mark pada tahun 1963, beliau membedakan 3 macam teori. Dan ini teori yang ketiga ini yang dimaksud berhubungan dengan data empiris. Yang pertama itu ada teori deduktif, teori induktif, dan teori fungsional. Di sini teori deduktif ini memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Kemudian ada teori induktif. Ini cara menerangkannya adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positif. Ini dijumpai pada kaum behavioristik. Dan yang ketiganya adalah teori fungsional, yaitu di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Nah, dari ketiga pandangan tokoh-tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat atau yang dapat diramal sebelumnya. Kemudian, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Kemudian, suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang dapat mengeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Selanjutnya, kita membahas mengenai kegunaan teori dalam penelitian atau fungsi-fungsinya. Di sini saya akan membahas fungsi menurut Sugiono tahun 2008. Yang pertama adalah digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena hipotesis itu adalah pernyataan yang bersifat prediktif. Kemudian fungsi yang ketiga adalah digunakan untuk membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan masalah. Perkenalkan, nama saya Cut Tiara Cahani dengan NIM 1906298. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari deskripsi teori. Untuk dapat membaca dengan baik, maka peneliti harus mengetahui sumber bacaan. Sumber bacaan dapat berbentuk buku, teks, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian. Bila peneliti tidak memiliki sumber bacaan sendiri, maka dapat melihat di perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal maupun perpustakaan pribadi. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemuktahiran atau kecuali penelitian sejarah.
Penelitian ini justru menggunakan sumber bacaan lama, relevansi berkenaan dan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca, kemuktahiran berkenaan dengan dimensi waktu. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Misalnya, peneliti yang terdahulu melakukan penelitian tentang tingkat penjualan jenis kendaraan bermotor di Jawa Timur dan penelitian berikutnya meneliti di Jawa Barat. Jadi hanya berbeda lokasi saja. Peneliti yang kedua ini dapat menggunakan referensi hasil penelitian yang pertama. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang akan diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang akan diberikan. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Dan yang terakhir, yang keenam, deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya Basanes Riset pada tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang akan diteliti. Sabto Haryoko pada tahun 1999. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Seorang peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dari Surya Sumantri pada tahun 1986. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah
alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Dari proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis bisa kita lihat di variabel X dan variabel Y, mereka berdua sama persis karena yang pertama membaca buku dan hasil penelitian, yang kedua deskripsi teori dan hasil penelitian, yang ketiga analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, dan yang keempat analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Dan selanjutnya sintesa atau kesimpulan teori dan hasil penelitian dari kerangka berpikir sehingga dirumuskan dari perumusan hipotesis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar 3.1, yaitu proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama di sini ada menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir, untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Yang kedua itu ada membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel itu ditemukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya ada analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Di sini, pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah diterapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Selanjutnya ada analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Di sini, analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara satu teori dengan teori lainnya dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori lainnya atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Selanjutnya yang keenam ada sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Yang ketujuh itu ada kerangka berpikir. Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat. Yang kedelapan itu ada hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya berbunyi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktifnya kerja. Bila kerangka berpikir berbunyi, karena lembaga A menggunakan teknologi tinggi, maka produktivitas kerjanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B yang teknologi kerjanya lebih rendah. Maka hipotesisnya berbunyi, terdapat perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara lembaga A dan lembaga B, atau produktivitas kerja lembaga A lebih tinggi dibandingkan produktivitas lembaga B. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian ini merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, tetapi tidak semua peneliti harus merumuskan hipotesis. Pendekatan yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu ada penelitian populasi. Di sini yang diteliti adalah populasi, sehingga hipotesis statistiknya tidak ada. Yang ada hanya hipotesis penelitian saja. Yang kedua ada penelitian yang menggunakan sampel.
pada penelitian ini untuk mengetahui keadaan populasi. Sumber datanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Di dalam statistik terdapat 2 hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis deskriptif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda. Yang berbeda dengan keadaan itu terjadi terjadi juga pada waktu yang berbeda. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menawarkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah statistik inferensial, statistik yang bekerja dengan data populasi atau statistik deskriptif. Saya Dwi Ramani Putri akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya, rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis statistik. Yang pertama ada paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Dengan paradigma penelitian itu, peneliti dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat 1 rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Berikut ini contoh judul penelitian paradigma rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Gaya kepemimpinan adalah variabel independen atau X, dan prestasi kerja adalah variabel independen atau Y. Selanjutnya, paradigma penelitiannya adalah variabel X menuju variabel Y. Selanjutnya, rumusan masalah dan rumusan hipotesis penelitian. Bagian selanjutnya, karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri. Perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan terhadap hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Selanjutnya, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.